ada yang masih memanggil pasangannya umur pernikahan 20 tahun masih memanggil pasangannya dengan sebutan yang putih, yang kaku, atau beb gitu kan. Masa usia 20 tahun masih panggilannya beb, kayak anak muda aja. Kemungkinan besar panggilnya Pak, Bu, Pak, Ma gitu ya. Kalau Yuni dan Frankie, panggilan khusus kalian berdua itu apa? Ada nggak panggilan khusus? Frankie menyebut Yuni dengan sebutan nama apa? Yuni menyebut Frankie dengan sebutan nama apa? Belum ada, belum ada. Akan segera dibuat ya. Kami tunggu launchingnya nanti. Kapan dibuat kami diberitahu ya. Panggilan khusus kami sekarang adalah ini. Siapa tahu nanti akan membuat yang lainnya juga tergerak. Karena kenapa ada panggilan khusus? Karena orang yang ada di sebelahmu itu adalah orang yang spesial. Maka kalau misalnya panggilannya umum pada orang lain seperti umumnya, manggil pasangannya Yun, Frank, sudah biasa umum. Tetapi panggilan khusus ini yang nanti akan lebih mendekatkan hubungan kalian. Ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk memiliki panggilan khusus terhadap pasangan kita. Yang pertama, membangun kedekatan. Yang kedua itu menunjukkan perhatian. Yang ketiga, membuat hubungan itu lebih romantis. Dan yang terakhir itu memunculkan kehangatan dan keakraban satu dengan yang lain. Maka kalau panggilan ini yang biasa panggilannya kepada pasangannya itu dengan sebutan yang spesial, tapi hari itu tiba-tiba sebutannya itu tidak spesial, biasa aja. Panggil dengan sebutan namanya atau sebutan papa atau mama gitu kan. Biasanya manggilnya yang, ini kalau ada sesuatu yang berbeda, berarti ada sesuatu yang terjadi di situ. Mungkin masanya terlalu asinan, maka Frankie mengatakan Yun. Nah biasanya manggilnya tuh yang. Nah ini kok manggilnya Yun, kamu di mana gitu kan. Ternyata mungkin pagi-pagi buat sopnya itu terlalu asin gitu kan. Maka ada sesuatu yang lain, ada permasalahan atau sebaliknya. Atau sebaliknya yang terjadi. Atau misalnya begini, selalu yang laki-laki selalu protes, selalu tiap hari dimasakkan telur goreng pagi, siang telur rebus, malam telur balado gitu kan. Lama-lama sebulan kayak telur bentuknya nanti bulat gitu kan. Nah terus nanti yang perempuan, yang laki-laki protes, kenapa kok tiap hari makanannya tuh telur terus? Ya gimana bang? Tiap hari sebulan cuma dikasih 200.000 ya cukup beli telur gitu kan. Namanya juga hidup sebagai suami istri. Kekhususan itu tadi membangun kehangatan satu dengan yang lain. Maka pada hari ini Yuni dan Frankie ingin mempertanggungjawabkan cinta mereka di hadapan Allah. Maka tadi di kalimat awal dalam Injil dikatakan, inilah. Maka seperti Yesus yang mengasihi kita, cinta Yesus ini kita tunjukkan, bukan cinta yang hanya diucapkan I love you, aku terus sama kowe, terus pokoknya banyak ungkapan cinta itu, tetapi bukan itu yang mau kita tunjukkan. Tetapi yang Yesus ingin tunjukkan adalah dalam wujud tindakan pengorbanan dan kesetiaan. Dalam hidup rumah tangga juga ada tindakannya. Wujud cinta itu ada tindakannya, dengan memperhatikan pasangannya, dengan melayani pasangannya, mengambilkan minum misalnya, atau membukakan pintu, menyiapkan baju dan sebagainya, itu sebagai wujud dari cinta tindakannya. Nah mereka ini juga sebagai pengorbanan. Kalau suatu saat misalnya anaknya masih kecil, lalu tengah dini hari bangun karena nangis dan sebagainya, ya ini butuh pengorbanan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya, ditunjukkan. Atau misalnya nanti jadi perkawinan kalian dalam untung dan malah suka dan duka. Nah, dalam dukanya itu juga selalu berdua, jangan sendiri-sendiri. Jangan hanya mau minta untungnya saja, tetapi dukanya itu diserahkan kepada pasangannya biar ditanggung oleh pasangannya sendiri. Dan yang utama adalah dalam hidup perkawinan perlu adanya kesetiaan. Hidup perkawinan sama juga dengan hidup membiara, yaitu sebagai seorang imam. Kesetiaan itu penting. Kalau tidak ada kesetiaan, akan terjadi satu dengan yang lain, akan terjadi mungkin permusuhan ataupun akan terjadi permasalahan yang ada. Kalau sudah mulai melirik sana kemari, sudah melihat ke sana kemari, melirik pasangan orang lain, itu sudah mencoba untuk memasukkan diri ke dalam pencobaan.
maka setia terhadap satu pasangan sekali seumur hidup. Hanya perkawinan Katolik hanyalah perkawinan sekali seumur hidup. Mau tidak hanya maut yang bisa memisahkannya. Maka itulah yang perlu dijaga tentang tindakan pengorbanan dan kesetiaan, wujud kesetiaan. Lalu Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa perkawinan itu seumpama sebuah taman. Kalau perkawinan seumpama sebuah taman, berarti kan taman itu perlu dirawat, taman itu perlu disiangi, bersihkan rumputnya, disiram dan lain sebagainya. Jangan sampai perkawinan itu seperti kloset. Kalau ada masalah tinggal disiram buang, ada masalah tinggal siram buang. Nah, kalau seperti itu yang terjadi, maka itu tidak akan menyelesaikan permasalahan dalam hidup perkawinan. Jadi gambaran yang diberikan oleh Paus Fransiskus, rawatlah hidup perkawinan kalian itu sesuai dengan kalian merawat sebuah taman yang lama-kelamaan diperhatikan, yang lama-kelamaan diberikan perhatian, juga akan membuahkan hasil yang sangat indah. Maka untuk Yuli dan juga Frankie, hidup yang akan kalian mulai pada hari ini sebagai suami istri yang sah, ikuti dengan perintah yang Yesus berikan kepada kalian pada hari ini, yaitu supaya apa yang sudah kalian pilih ini bukan orang lain yang memilih, tetapi Allah yang telah memilih kalian sebagai suami istri. Maka hidup perkawinan hidupi dengan sungguh-sungguh tentang kesetiaan, pengorbanan dan kesiapan tadi. Semoga rahmat Tuhan melimpah dalam diri kita. Amin. Amin.